Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Haji. Ya, selamat siang. Mohon maaf, kebetulan saya ada tugas dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Tugasnya ini adalah melakukan coaching dan observasi pembelajaran terhadap salah satu rekan guru di sekolah. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Oke. Baik Bu, sebelum kita masuk ke dalam kelas, saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Ibu sebagai dasar untuk observasi kita sebentar di dalam kelas. Hal apa nih yang ingin menjadi tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu laksanakan sebentar di dalam kelas? Ya, kebetulan sekarang ini kita lagi pembelajaran tentang kelima. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kesadaran akan lingkungan, mengembangkan kreativitas dan keterampilan kerjasama. Itu adalah tujuan pembelajaran dengan kelima. Ya. Jadi tujuannya di sini, tujuan pembelajaran Ibu adalah meningkatkan kesadaran akan lingkungan, kemudian mengembangkan kreativitas murid dan juga keterampilan kerjasama. Ya. Jadi ada 3 yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu sebentar dalam kegiatan pembelajaran kelima Bu ya. Iya. Ya, maaf Bu, kalau boleh tahu apa tema pembelajaran kelimanya yang saat ini sedang berlangsung Bu? Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Ya. Kemudian topiknya apa Bu? Kalau boleh tahu. Topiknya sampah jadi emas, kreasi unik dan dari barang bekas. Oh, jadi topiknya adalah sampah jadi emas, kreasi unik dari barang bekas. Oke Bu, tadi Ibu menyampaikan bahwa tujuan pembelajarannya adalah bagaimana murid mampu memiliki kesadaran terhadap lingkungan, khususnya barangkali terkait sampah Bu ya, terkait sampah, bagaimana anak-anak menyadarinya, untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian tujuan yang kedua tadi Ibu mengatakan bahwa mengembangkan kreativitas murid, artinya dalam hal apa maksudnya di sini Bu, kreatif? Jadi anak-anak itu bisa lebih kreatif dalam mendaur ulang sampah. Oh begitu. Jadi sampah-sampah itu mereka nanti buat, misalnya bisa buat pot bunga, bisa buat celengan, bisa buat mainan-mainan seperti mobil-mobilan. Oh iya. Kemudian Ibu kerjasama juga Bu ya, artinya bagaimana nanti Ibu? Ya, jadi di sini kita sudah buat kelompok di dalam kelas. Jadi anak-anak sudah bagi kelompok, nanti per kelompok mereka buat 1 atau 2 karya. Oh begitu. Ya. Oke Bu. Jadi tadi terkait dengan tujuan pembelajaran, area pengembangan apa nih Bu yang menjadi fokus utama Ibu sebentar ini ketika saya masuk observasi, area pengembangan yang mana yang menjadi fokus Ibu sebentar yang hendak dicapai untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Tadi kan Ibu mengatakan bahwa tujuannya adalah meningkatkan kesadaran murid terhadap lingkungan, kemudian mengembangkan kreativitasnya dan mengembangkan juga kerjasama, keterampilan bekerja sama. Dari ketiga tujuan ini Bu, area pengembangan yang menjadi fokus utama Ibu untuk pembelajaran kita sebentar dalam kelas untuk hari ini Bu, yang mana Bu? Fokus kemana Bu? Oke. Jadi yang dilihat ini nanti kekompakan. Oh begitu ya. Pertama kekompakan, kerjasama anak-anak dalam menyelesaikan tugas yang akan mereka buat. Ya. Kemudian kesabaran, melatih juga kesabaran mereka karena namanya membuat suatu model itu butuh kesabaran. Kesabaran. Kemudian mereka juga harus punya kesadaran dalam berhati-hati. Begitu. Ya, menjaga keselamatan. Harus punya keselamatan karena alat-alat yang mereka gunakan itu ada yang berbahaya, misalnya menggunakan lilin, menggunakan lem tembak. Itu mereka juga harus hati-hati, jangan sampai terjadi kecelakaan. Oh begitu ya. Jadi ini kaitannya barangkali Bu, artinya kan tujuan untuk pembelajaran kita kan
kerjasama yang menjadi fokus ibu sebentar ya. Namun dalam kerjasama itu ada komponen-komponen tambahan, yakni bagaimana murid bisa menjaga keselamatannya dalam penggunaan alat-alat yang digunakan, begitu barangkali. Kemudian harus memiliki kesabaran yang tinggi, sehingga apa yang mereka buat itu bisa selesai. Kemudian harus memiliki kreativitas. Mereka harus berpikir bahwa ini sampah yang akan kita daur ulang ini bagaimana supaya dia menarik, hasilnya menarik, hasilnya bagus, dan memiliki, kalau bisa memiliki daya bisa dijual, punya harga nilai, ada nilainya, bisa dijual. Oke, baik Bu. Jadi yang menjadi area pengembangan Ibu ada dua, yaitu kekompakannya murid sebentar ini dalam pembelajaran, kemudian kreativitasnya, bagaimana mereka mampu menghasilkan kreasi dari sampah yang menarik dan kalau perlu bisa menghasilkan daya jual, Bu ya. Baik Bu, strategi apa nih yang Ibu persiapkan untuk mencapai pengembangan tadi itu, kerjasamanya, strategi apa yang Ibu siapkan sebentar di dalam kelas atau sebelum barangkali masuk dalam kelas, ada semacam strategi yang Ibu sudah pikirkan atau siapkan? Jadi karena mereka sudah dibuatkan kelompok masing-masing, kemudian barang sampah-sampah yang mereka ingin daur ulang itu juga sudah mereka cari semuanya, bahan-bahannya juga semua sudah lengkap, dan saya dengan sekolah membantu mereka membelikan beberapa bahan-bahan yang mereka juga gunakan. Kemudian saya juga memberikan beberapa ide untuk mereka supaya apa yang mereka buat itu bisa lebih bagus lagi dilihat. Kemudian ada beberapa yang mereka tidak paham, mereka mengajukan pertanyaan, dan saya memberikan mereka solusi. Jadi saya melakukan pendekatan, melakukan pendekatan di semua kelompok. Jadi bukan satu kelompok saja, tapi di semua kelompok. Kemudian karena saya juga punya partner, saya sama partner saya kita kerjasama untuk memantau anak-anak, kemudian memberikan melihat mereka dengan baik, kemudian memberi mereka motivasi agar mereka harus sabar dalam melakukan suatu pekerjaan. Bagus sekali Bu ya, artinya ada beberapa strategi yang Ibu persiapkan. Di antaranya Ibu sudah mengajarkan murid-murid Ibu untuk mencari bahan terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan bahan-bahan sampah bekas. Kemudian dalam proses pengerjaannya Ibu juga memberikan bantuan berupa dana Bu ya, dana untuk bahan tambahannya. Kemudian Ibu juga memberikan ide-ide masukan untuk ide-ide kreatifnya murid, memberikan solusi, melakukan pendekatan, dan tentu saja dalam hal ini Ibu juga memiliki partner dan Ibu melakukan kerjasama dengan partner dalam memantau murid-murid. Ya, seperti itu Bu. Baik Bu, cukup barangkali sekian untuk percakapan observasi kita. Mari kita masuk di dalam kelas. Lambangkanlah kepada
mengembangkan keterampilan kerjasama. Ya, jadi ini adalah tujuan yang akan peserta didik capai untuk hari ini. Oke? Oke. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau kita instruksikan dulu, yaitu kita tepuk penima dulu. Jadi tolong berdiri semuanya. Oke, siap? Ya, 1, 2, 3. Oke, lagunya lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Yang bisa menjelaskan buat kita semua pengertian dari sampah? Angkat tangan. Oke, silakan ya. Sampah adalah barang yang telah tidak diinginkan. Saya Pak. Ya, silakan. Sampah adalah barang yang sudah terbuang dan tidak dipakai lagi. Ya, silakan. Sampah organik, anorganik, dan satu penting. Ya, makanya kemarin itu hari Selasa ya, kalian semua sudah mengambil sampah-sampah ya, mengambil sampah-sampah di depan kelas, kan? Di lapangan, ya. Kemudian memilih mana sampah yang bisa didaur ulang, kan? Didaur ulang untuk kita buat menjadi barang-barang yang berguna. Seperti ini contohnya, ya. Kelompok harimau, apa yang kalian lakukan? Ya. Ini apa ini? Ya, mobil dari kemudian paham tadi dari apa saja ini? Apa yang sedang kalian kerjakan? Oh ya, apa saja yang kalian lakukan? Ini bahannya. Oh, sudah selesai ya. Lanjutkan lagi. Sudah selesai. Ya, apa ini anak-anak? Sampah ini bahannya apa saja? Setelah ini kalau sudah dilakukan apa lagi? Mana yang dikasih alat? Ya, coba satu orang sebutkan kendalanya apa saja yang coba. Apa lagi? Udah. Anggrek, apa yang kalian lakukan ini nak? Ya. Oh ya, jam dinding. Ini jam dindingnya ini alat dan bahannya apa saja? Ya, sedotan. Kalau yang ini pos bunganya ini apa saja alat bahannya? Ya. Ya. Apakah ada kendala selama dalam pengerjaan ini? Oh, tidak ada. Jadi di mana ambil ini? Sampah-sampahnya di mana diambil? Oh, di lapangan dan oh, di depan kelas. Oke, jadi semuanya sampah-sampah di lingkungan sekolah ya, sama di luar sekolah. Nah, ini sudah bagus, sudah cantik. Nanti kalau bisa ditambahkan lagi tadi di sini ya untuk kita nanti angkat di dinding ya. Ya. Kemudian apa ini bagaimana bunganya? Oke, kalau ini kerapiannya saja, mau saja ditata dengan baik supaya
Pertama, ini adalah bunga yang kami buat dari sedotan plastik, gelas plastik minuman, batu, ada juga botol plastik minuman. Dan yang kedua ada dibuat dari kardus, bungkus kemasan sabun, sedotan, dan kardus dan botol. Dan berikutnya ada jam dinding yang terbuat dari tutup botol, kardus bekas, dan juga sedotan. Dan juga bibitnya adalah hasil dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Hasil karya kami dari kelompok 4. Yang pertama, mobil mainan terbuat dari kardus, di bahannya tutup botol, kardus bekas dan penutup botol bekas. Yang kedua, tempat pensil, itu terbuat dari kardus bekas dan penutup botol bekas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas presentasinya semuanya. Semuanya sudah sangat bagus, sudah sangat kreatif, sudah sangat rapi. Kemudian sudah ada kekompakannya juga, ya. Kesabarannya juga sudah ada, sudah sangat baik. Jadi selanjutnya Ibu akan merefleksikan dulu kalian semuanya. Kira-kira selama kita kerja kelima ini atau kalian membuat hasil kreatif ini, bagaimana perasaan Anda? Ya, apa lagi? Ya, ada capek katanya, ada juga capek. Ya, oke, terima kasih. Kira-kira manfaat apa yang kalian peroleh? Ya, satu coba. Ya, menggunakan barang bekas menjadi barang yang sangat indah, ya, berguna. Kemudian yang ini manfaatnya apa kira-kira yang kalian dapat? Coba. Kalau Pak Harimau, manfaat yang kalian dapat selama kalian lakukan atau membuat apa manfaatnya kira-kira? Selama kita melakukan pembelajaran kelima, apa manfaat yang kalian peroleh? Berkreasi, ya, berkreasi membuat mobil-mobil mainan. Apalagi selain itu? Coba yang kelompok anggrek, apa manfaat yang kalian peroleh? Apa saja manfaatnya? Ayo coba. Apa manfaatnya? Satu. Hah? Ya, betul sekali, ya. Sampah menjadi emas atau menjadi lebih cantik, ya. Terima kasih. Jadi manfaatnya banyak sekali, ya. Pertama, lingkungan kita bersih, nah? Di depan kelas juga bersih. Sampah-sampah yang selalu kalian buang ternyata bisa kita manfaatkan menjadi barang-barang yang menarik, yang cantik, ya. Nah, pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat, berguna buat kita semuanya, ya. Jadi sebelum pulang marilah kita berdoa semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian kedua kita juga diberi kesehatan, ya. Oke, silakan kepada kita kelas. Indonesia berat, berikan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Hari ini kita sudah berada di tahap percakapan pasca observasi. Setelah kemarin kita melakukan observasi di dalam kelas Bu terkait pembelajaran P5 yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Baik Bu, bagaimana kalau kita mulai saja percakapannya? Ya, boleh. Yang pertama Ibu, kemarin jadi tujuan dari percakapan pasca observasi kita ini adalah kita ingin menganalisis seperti apa hasil data pembelajaran yang telah kita lakukan di dalam kelas Bu. Kemudian sebentar akan ada umpan balik, kemudian perencanaan ke depan, sebentar perencanaan area pengembangan yang akan Ibu rencanakan ke depan. Kemudian rencana aksi Ibu terkait pengembangan yang Ibu akan laksanakan di masa mendatang. Selanjutnya Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu dari hasil pembelajaran Ibu, area mana yang menurut Ibu, area mana pengembangan mana yang menurut Ibu sudah tercapai dengan baik pada saat pembelajaran Bu? Oke. Yang pertama kerjasama, ya. Jadi sebelum kita mulai, kita bikin buat kelompok dulu. Ada 4 kelompok yang terdiri dari 6 atau 7 orang. Jadi ada 4 kelompok itu. Kemudian mereka sendiri yang menentukan apa yang ingin mereka buat. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4 itu ada yang membuat tempat sampah dari botol bekas, ada yang membuat mobil-mobilan dari kardus, ada yang membuat bunga dari penutup botol. Jadi mereka membagi tugas mereka. Ada yang pergi mencari penutup botol, ada yang pergi mencari botol bekas, kemudian ada yang mencari kardus. Nah, setelah selesai bahan-bahan dan alat yang sudah didapat, alat-alatnya juga sebagian disediakan sama sekolah, ya. Jadi saya menyediakan lem, lilin. Nah, setelah itu mereka kembali ke kelas dan sama-sama bekerja sama membuat karya yang ingin mereka lakukan. Jadi alhamdulillah tidak ada yang bermain HP, main game, tidak ada. Jadi mereka sudah tahu tugasnya, jadi tugasnya ini, mereka tugasnya ini. Nah, setelah itu baru mereka satukan semua, jadi menjadi mobil-mobilan, seperti itu kerjasamanya. Kemudian kesabarannya juga, mereka dengan sabar mengerjakan semua pekerjaannya dengan sampai selesai. Kemudian ada lagi menjaga keselamatan. Ya, mereka menjaga keselamatan karena yang mereka gunakan itu ada lilin, kemudian ada lem tembak. Jadi saya memberitahu pada mereka harus hati-hati dalam bekerja. Keselamatan juga harus diperhatikan karena ada bahan-bahan yang bisa membuat bahaya. Seperti itu. Baik Bu, alhamdulillah Bu, artinya dari yang menjadi tujuan area pengembangan Ibu sudah tercapai ya menurut Ibu. Selanjutnya Ibu, apa nih yang menjadi tantangan Ibu selama melakukan pembelajaran di dalam kelas? Ada tidak tantangan? Ya, ada. Kalau untuk tantangan dari saya ke siswa, ya begitulah. Jadi kita harus sebagai guru harus selalu mengadakan pendekatan ke siswa. Karena kalau kita tidak perhatikan betul-betul, pasti ada nanti yang main HP, misalnya main game. Terus kita juga harus perhatikan mereka jangan sampai ada yang keluar dari tanggung jawabnya. Jadi mereka tidak melakukan tanggung jawabnya, misalnya pergi ke kantin. Jadi kita harus betul-betul perhatikan mereka. Kemudian untuk tantangannya dari siswa, mereka agak kesulitan mencari beberapa bahan-bahan. Karena seperti kardus, mereka sudah cari di lingkungan sekolah tidak ada, jadi mereka harus keluar
keluar sekolah untuk mencari di rumah-rumah masyarakat. Nah, tapi alhamdulillah mereka dapat semuanya. Oke. Artinya di sini ada 2 tantangan dalam pembelajaran ibu, yaitu khususnya dari ibu sendiri, bahwa tantangannya adalah kita dituntut untuk melakukan pendekatan yang lebih maksimal kepada murid, Bu ya. Artinya jangan sampai ada yang keluar dari tujuan pembelajaran kita, misalnya bermain atau keluar dari kelas. Kemudian tantangan dari murid-murid kesulitan mencari bahan-bahan, bahan-bahan. Artinya sampah di sekolah, kardus alhamdulillah sudah habis, Bu. Artinya dia harus mencari keluar lagi. Baik Bu, dalam pembelajaran Ibu ada tidak Bu bantuan-bantuan yang menurut Ibu cukup membantu Ibu dalam pembelajaran? Ada tidak hal-hal yang menurut Ibu membantu Ibu dalam pembelajaran Ibu selama melakukan pembelajaran? Jadi untuk P5 ini saya tidak sendiri, ada saya punya partner, ya. Jadi kebetulan partner saya ini dia guru seni budaya, jadi sangat membantu sekali karena beliau sudah punya banyak pengalaman, punya banyak keahlian, punya banyak keterampilan. Jadi itu buat saya sangat membuat saya tidak pusing lagi, karena ada bantuan dari beliau juga memberikan ide-ide yang sangat kreatif. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu, artinya ada bantuan dari partner Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran P5, yakni kebetulan beliau adalah guru seni budaya, dan lumayan memberikan ide juga terkait kreasi-kreasi murid. Baik Bu, dari hasil refleksi Ibu terhadap pembelajaran Ibu, hal apa nih Bu rencananya yang menjadi area pengembangan Ibu selanjutnya untuk pembelajaran P5 Ibu selanjutnya, Bu? Oke. Kemarin waktu saya refleksi sama anak-anak itu mereka sangat senang, sangat bahagia, gembira. Mereka dengan ikhlas melakukan mengerjakan semua karya-karya yang mereka lakukan. Kemudian rencana insya Allah karena masih ada waktu beberapa minggu lagi untuk P5 ini, jadi insya Allah minggu ini saya rencana kita membuat masjid dari bahan kardus, dan nanti kalau misalnya kita bisa buat beberapa masjid, nanti sebagian kita bawa ke pameran, nanti sebagian juga nanti kita mau gunakan kalau nanti maulid nanti insya Allah, karena ada rencana nanti tanggal 21 mau maulid untuk minggu ini, seperti itu. Artinya rencananya Bu, rencana kedepannya Ibu akan menuntun murid Ibu lagi untuk membuat karya baru, masjid Bu ya. Masjid. Baik Bu, kapan nih rencana maulidnya Bu? Saya dengar-dengar tadi. Insya Allah minggu ini, insya Allah hari Sabtu. Oh, hari Sabtu ini Bu. Kalau begitu Bu, kapan rencana Ibu akan membuat aksi barunya Ibu ini, bahwa akan mengajak murid-murid untuk membuat karya baru lagi, kreasi baru dari barang bekas atau sampah? Kapan nih rencananya Bu sebelum rencananya hari ini, kebetulan mereka masuk siang, jadi insya Allah nanti sebentar. Kebetulan bahan-bahannya sudah ada, berupa kardus, lem, semuanya sudah siap. Nanti kita kalau sudah jadi masjidnya, nanti insya Allah saya tambahkan juga dengan bunga-bunga yang dari tempat-tempat rak telur, insya Allah nanti. Baik Bu, bagus sekali Bu, artinya rencana ke depan Ibu bagus sekali, mudah-mudahan terlaksana dengan baik Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, selama kerjasamanya, selama membantu saya dalam kegiatan praobservasi, observasi maupun pasca observasi. Selamat melaksanakan pembelajaran P5 selanjutnya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ustaz, ini luar biasa. Tadi yang sebagai coach juga luar biasa. Lebih yang coachingnya itu, karena yang kalau misalnya coaching itu biasa yang merasa bagaimana tuh yang coaching menjawab apa ini Nah, kalau yang di coach tadi sudah
sudah paradigmanya sudah bagus, artinya fokus pada coaching pada saat proses coaching, kemudian bersikap terbuka dan rasa penasarannya terhadap kegiatan dari coaching itu sudah ada, kemudian memiliki kesadaran yang kuat dan mampu melihat peluang baru yang bisa dilakukan oleh coaching untuk pengembangan siswanya. Kemudian dari segi prinsip coaching, tadi juga coach sudah luar biasa, sudah membangun kemitraan dengan coachingnya, itu yang pertama. Artinya antara coach dan coach itu setara, tidak ada yang lebih tinggi, dan kemitraan itu diwujudkan itu untuk membangun kesetaraan dengan orang yang akan kita kembangkan agar coachingnya ini bisa terbuka, bisa dengan nyaman mengeluarkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan di kegiatan yang akan datang. Kemudian di proses kreatif, prinsip yang kedua itu tadi coach sudah berusaha membangun kemitraan, kemudian diskusinya dua arah, saling terbuka dan saling membantu. Kemudian coach tadi sudah memicu bagaimana proses berpikirnya coach, tadi apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang akan dilakukan, area apa yang akan dikembangkan, itu sudah memicu proses berpikirnya coach. Dan coach tadi sudah memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru, apa ide tak ke depannya. Tadi sudah disampaikan oleh coach sendiri, dan coach bagaimana berusaha untuk itu, karena tidak segampang itu bisa membangun ide-idenya coaching ya. Kemudian prinsip yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Tadi coach sudah memaksimalkan potensi dengan memberdayakan rekan sejawat. Bagaimana tadi percakapannya diakhiri dengan apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan, dan siapa saja yang mendukung tadi kegiatan untuk kedepannya, dan apa produk yang akan dihasilkan dan area apa yang dikembangkan di kedepannya itu. Kemudian tadi percakapannya juga ditutup dengan kesimpulan dan yang dinyatakan dengan apa yang mau dikembangkan oleh si coach ini. Luar biasa paradigma dan prinsip coaching sudah Ibu lakukan sebagai coach, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini nanti kedepannya bisa tetap dilaksanakan, tetap melaksanakan prinsip coaching, paradigma coaching ketika akan melakukan proses kegiatan seperti ini. Terima kasih. Saya juga mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.